Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pamsa Gajah. Nama saya Anggi Anastasia dari pengurus OSIS SMK Negeri 1 Malang periode 2019-2020. Di sini saya akan membahas seputar Maulid Nabi dengan narasumbernya yaitu guru agama Islam dari SMK 1 Malang yaitu Pak Dodit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat ya, biarpun dalam kondisi pandemi saat ini. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Sebagai seorang pelajar kan kita mau merayakan Maulid Nabi yang sebentar lagi mau dekat. Saya mau tanya, perayaan Maulid Nabi itu apa sih Pak, dan hari Maulid Nabi itu apa? Barangkali ada yang tidak tahu dari kita-kita. Oke, saya menyapa dulu ya teman-teman yang ada, anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau kita membahas masalah Maulud atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini tidak akan pernah ada habisnya ya, karena ini istilahnya sangat luas sekali, baik itu definisinya maupun bagaimana bentuk kegiatannya ya. Antara Maulid Nabi ya dan kegiatan peringatan Maulid Nabi itu adalah dua hal yang berbeda namun saling melengkapi. Kalau Maulid Nabi itu adalah hari kelahiran Nabi, kalau sedangkan kegiatan peringatan Maulid Nabi itu adalah bagaimana kegiatan kita sebagai wujud sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW kita tuangkan dalam berbagai macam kegiatan. Jadi kalau ibaratnya ini antara Maulid dan kegiatan peringatan Maulid ini adalah bagaikan dua mata koin ya, satu mata koin yang memiliki sisi yang berbeda namun saling melengkapi ya. Jadi kalau Maulid Nabi itu adalah hari kelahiran Nabi, sedangkan kegiatannya seperti apa itu bermacam-macam. Ya, ada yang kita laksanakan dengan pembacaan sholawat, pembacaan diba, kemudian ada Mau'izatul Hasanah, kita ngundang ustadz, kemudian ustadz itu memberikan materi-materi tentang keagamaan yang bercerita tentang bagaimana sejarah kelahiran Nabi sampai Nabi wafat, itu banyak sekali kegiatannya. Ya, mungkin itu kalau kita melihat secara gampangnya apa itu Maulid dan apa itu kegiatan peringatan Maulid Nabi. Pertanyaan selanjutnya itu kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi itu dengan senang? Kenapa merayakan Maulid Nabi dengan senang gitu ya? Kira-kira kalau Anggi sendiri gimana? Menjelang datangnya bulan Rabiul Awal, yaitu ditandai dengan sebuah peristiwa yang sangat besar bagi umat Islam, yaitu kelahiran Nabi Muhammad ya. Kira-kira Anggi secara pribadi senang apa enggak? Ya, tentu saja senang. Kenapa kira-kira? Alasannya apa kira-kira? Alasannya, Maulid Nabi itu kan perayaan besar. Ya. Itu Nabi kita lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Itu diperingati Maulid Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad itu sendiri adalah kan Nabi kita, Rasul kita di zaman sekarang. Kalau misalnya Nabi Muhammad itu enggak lahir, ya otomatis kita masih sesat, masih salah arah. Itu tidak akan ada yang namanya perintah sholat 5 waktu. Betul sekali. Berarti pada dasarnya seneng kan Anggi kalau mendengar akan datangnya peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad? Seneng kan? Lah itu bukan hanya dirasakan oleh Anggi saja, termasuk Pak Dodi dan seluruh umat muslim, baik yang ada di Indonesia ataupun umat Islam yang ada di dunia ini, semuanya akan pasti senang. Karena apa? Nabi Muhammad ini bukan hanya sekedar seorang nabi ya, tapi apa? Seorang tokoh yang punya pengaruh sangat besar sekali, bahkan itu di dalam karya seorang orientalis gitu ya, yang konon di situ tidak beragama Islam tapi membuat karya sebuah buku yang
berjudul 10 orang yang paling berpengaruh di dunia. Di situ menyebutkan yang pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Kelahiran Nabi Muhammad ini bukan hanya sekedar berita gembira bagi umat Islam khususnya, tapi juga semua manusia yang ada di dunia ini. Begitu kira-kira, ya. Merayakan Maulid Nabi itu kan kebanyakan Pak orang-orang itu merayakannya itu pada hari Kamis di bulan Rabiul Awal. Itu apakah memang wajib atau bisa dilaksanakan di hari-hari lain, Pak? Oke. Jadi peringatan Maulid Nabi itu boleh kapan saja, yang jelas kan tidak mungkin nanti kita rayakan di bulan lain di luar bulan Rabiul Awal gitu kan ya. Boleh kita awali mulai dari awal bulan ya, pada bulan Rabiul Awal sampai dengan akhir bulan Rabiul Awal. Tergantung nanti bagaimana bentuk dari kegiatan perayaan Maulid Nabi tersebut. Boleh kapan saja, tidak ada waktu, karena kita mencintai Nabi itu suatu saat kapanpun, dimanapun, dan tidak dibatasi oleh waktu. Namun semangatnya di sini adalah ketika tanggal 12 Rabiul Awal itulah yang bisa mempersatukan kita antar umat Islam satu dengan yang lainnya. Begitu ya, Anggi? Iya. Jadi tidak harus waktu tanggal. Iya, yang jelas harus diperingati selama di dalam bulan Rabiul Awal. Gitu ya? Oh begitu Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, kita kan ya pastinya merayakan Maulid Nabi. Iya. Nah itu mayoritas itu orang-orang itu melakukannya dengan menukar-nukar semacam kue, lalu ada yang makanan, ada yang buah-buahan. Itu apakah memang diwajibkan Pak untuk cara merayakannya itu? Oke, sepengetahuan Pak Dodit ya, sepengetahuan Pak Dodit itu tidak ada kemudian tuntunan di dalam syariat Islam itu kita harus merayakan kelahiran Nabi Muhammad itu dengan berbagi makanan, buah-buahan, kemudian hasil bumi dan lain sebagainya. Namun adalah wujud yang nyata adalah bagaimana kita bisa meneladani apa yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian kok ada Pak yang menukar kue, kemudian menukar buah-buahan atau hasil bumi yang lainnya, itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah atas dilahirkannya Nabi Muhammad. Sehingga bagaimana mereka mengapresiasikan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW dengan hasil bumi itu tadi. Yang berkebun punya lahan perkebunan apel misalkan, ya mereka keluarkan apelnya. Kemudian ada yang punya peternakan ikan, ya berarti ya ikannya yang dikeluarkan untuk syukuran. Nah itu tidak lain hanya sebagai ungkapan kasih sayang, ya, menunjukkan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Gitu kira-kira ya. Jadi tidak ada kemudian di dalam Islam itu mengharuskan kegiatan perayaan itu harus berbagi buah-buahan atau hasil bumi yang lain, itu ya. Dan satu lagi, itulah keunikan tradisi perayaan peringatan Maulid Nabi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa. Dan hal ini tidak akan bisa ditemukan di daerah lain atau di negara yang lain. Nah ini yang Islam yang ada di Indonesia ini ya unik gitu kan ya. Jadi dilaksanakan sesuai dengan tradisi-tradisi yang ada di sekitar daerah itu. Jadi untuk perayaannya nggak harus bertukar makanan kan Pak? Oh tidak harus, ya, tidak harus, bebas. Kalau di daerah lain mungkin tidak ada syukuran ya, tapi cukup ada kegiatan sholawatan, banjarian, kemudian pembacaan dibak, kemudian pembacaan berjanji, setelah itu baru ada syukuran atau tidak ada syukuran pun saya kira tidak ada masalah. Yang penting bagaimana kita bisa meluapkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul yang perlu kita contoh suri tauladannya, gitu ya. Jadi yang penting itu niatnya hati kita. Betul itu. Sekali, niatnya kita seperti apa. Pertanyaan selanjutnya itu,
di Indonesia kan juga pasti merayakan Maulid Nabi juga. Betul. Nah, kalau di luar Indonesia, di negara lain yang beragama Muslim juga itu, apakah cara merayakan Maulid Nabi itu sama seperti kita atau sesuai tradisi mereka? Saya kira kembali lagi ke tradisi masing-masing setiap daerah maupun setiap negara ya, saya kira ya. Setahu saya kalau memang di Mekah sana ya, memang tidak ada, di daerah Arab tidak ada. Mungkin ya menghormati ya hanya membaca sholawat, sudah gitu aja, tidak ada halnya dengan di negara kita, khususnya di Pulau Jawa ini yang begitu antusias warganya itu luar biasa ketika ada peringatan Maulid Nabi. Ya, dengan ya itu tadi bertukar kue, bertukar buah-buahan dan lain sebagainya. Begitu ya Pak? Iya. Untuk pertanyaan terakhir itu, kita semua ini kan pelajar. Kenapa sih kita itu sebagai pelajar harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW? Sedangkan di luar sana itu kan banyak sih Pak, tokoh-tokoh yang juga berperilaku baik, positif. Oke, waduh ini pertanyaan yang agak berat ini. Kira-kira kamu sendiri gimana Anggi? Kalau menurut kamu gimana? Siapa tokoh idola kamu? Yang namanya saja saya seorang Muslim. Nabi saya Nabi Muhammad. Jadi sudah dari dulu kalau Nabi Muhammad itu dijadikan suri tauladan. Suri tauladan yang baik, terus sebagai contoh dari akhlakul karimah. Nah, kalau kita semua mencontoh perilaku Nabi Muhammad kan pastinya sudah pasti baik. Perbuatannya, dari cara bersikapnya, dari cara ngomongnya pasti sudah baik. Nah, enggak ya, itu kan kamu sudah bisa menjawab sendiri ya. Jadi ya memang tidak ada yang salah. Itu sudah menggambarkan ya bagaimana anak-anak usia remaja, pemuda-pemudi saat ini siapa yang harus menjadi idolanya dia. Ketika dia mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, ya berarti mereka harus tahu siapa yang patut dijadikan sebagai idola. Seperti apa yang saya sampaikan tadi itu, ya. Orang yang bukan Islam saja menulis buku tentang 10 orang yang berpengaruh di dunia ini. Dan yang disebutkan pertama kali adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Ya karena pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Lah itu seharusnya menjadi kebanggaan buat kita. Orang di luar sana saja, di luar Islam saja menganggap bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang berpengaruh. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya di sisi lain kalau kita bisa melihat sikap dan perilaku Nabi Muhammad ya sangat luar biasa sekali. Dan itu seharusnya menjadi tauladannya, menjadi idolanya anak-anak masa kini. Ya, kita lihat di situ ya sifatnya Nabi Muhammad yang paling terkenal itu ada 4 itu ya. Kira-kira Anggi masih ingat enggak dengan pelajaran itu? Ya. Di situ saja ada sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu saja kalau kita bisa aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ya tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang suka berbohong, salah pergaulan kan gitu kan. Lah itu seharusnya dijadikan sebagai sosok tokoh yang menjadi idolanya anak-anak sekarang. Maaf mungkin ya gitu, Pak. Ya. Kan katanya Pak Dodi tadi mencontoh dari 4 sifat Nabi. Betul. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Anak-anak sekarang masih ada yang berperilaku tidak sesuai, masih suka bohong, terus ada yang dalam pergaulan bebas. Itu bagaimana Pak cara menyikapinya? Sedangkan kan sebagai seorang Muslim itu Nabi Muhammad itu sebagai contohnya. Tapi anak remaja sekarang masih perilakunya jauh dari kata. Saya tanya Anggi lagi, kira-kira dari 4 sifat mulianya Nabi Muhammad itu tadi, yang mana yang sering kamu lakukan atau kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Banyakan kalau waktu selama pandemi di rumah itu, kan saya sama keluarga saya. Iya, betul. Sidik, jujur, kan gak boleh bohong sama orang tua. Iya, betul. Lalu amanah, disuruh sama orang tua, ya seperti itu Pak. Berarti paling tidak kamu sudah berperilaku jujur dengan orang tua kamu. Kenapa sekarang anak-anak kok banyak sekali yang suka tidak jujur atau dalam tanda kutip itu suka berbohong? Padahal
Nabi Muhammad sudah memberikan teladan, contoh yang baik bagi umatnya. Nah, ini yang harus kita gali bersama nanti itu. Apa kira-kira? Ada yang salahkah? Gitu kan? Nah, jangan lupa bahwasanya Nabi Muhammad itu juga apa? Menurunkan apa? Syariat Islam, membawa risalah, ya, yaitu berupa agama Islam. Nah, ini kalau kita hanya mencontoh, artinya kita tahu kita sebagai umat Islam harus jujur. Tapi pada kenyataannya kok seringkali kita berbohong. Nah, ini apa yang salah? Berarti kita harus benahi dulu. Ya. Makanya kenapa kemudian akhlak itu begitu penting. Ya, akhlak itu begitu penting, terutama kita ambil contoh yang dimiliki oleh Nabi Siddiq itu tadi, jujur ya. Ini menjadi penting karena ya, kalau kita sudah berperilaku jujur atau tidak berbohong, maka itu akan mempengaruhi kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Makanya sekarang kenapa kok di sekolah itu penanaman karakter itu minimal harus ada jujur. Karena berawal dari jujur itulah ya karakter siswa-siswi itu bisa dibina. Kalau sudah bisa jujur, maka tingkah lakunya, perbuatannya, ucapannya itu semuanya akan apa? Positif. Ya, begitu kira-kira Anggi ya. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Iya, terus gimana kesan-kesannya Anggi? Pesannya kira-kira pada teman-teman yang lain? Pesan saya menyangkut Maulid Nabi itu, kita kan sebagai seorang pelajar juga, ya kan seharusnya kita itu juga ikut senang merayakan kelahiran Nabi kita. Terus kita mengamalkannya dengan kegiatan positif seperti bersolawat, terus membacakan doa, dibaan, dan lain-lain. Itu kita sebagai pelajar. Nah, terus kalau untuk mencontoh perilaku Nabi Muhammad, alangkah baiknya kita mencontoh 4 sifat Nabi Muhammad yang sudah dijelaskan Pak Dodi tadi. Oke, terima kasih. Nah, satu lagi ini saya giliran yang bertanya. Ayo, kira-kira Anggi sebagai pengurus OSIS, kira-kira punya program apa di peringatan Maulid Nabi saat ini? Lomba adan, terus ada yang buat poster tentang Maulid Nabi. Lalu ada yang lomba kiroah Quran. Terus banyak Pak, ada yang buat cerdas cermat Islam. Oke, luar biasa kalau itu semuanya bisa dijalankan. Namun jangan lupa nanti ya, tanggal 3 November kita akan ada kegiatan apa? Sholawat ya dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Di situ nanti kita akan mengundang Ustadz Umar Faruk dari pengasuh Pondok Pesantren Dharmanawa Malang ya. Jadi ini untuk kita akan mengupas bagaimana sosok kemuliaan yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke ya, Anggi ya, itu nanti tolong disampaikan ke teman-temannya yang lain mungkin melalui grup WA ataupun apa. Ayo kita saksikan live streamingnya dari Selasa tanggal 3 November pukul 9.00. Insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan di masjid kita tercinta. Begitu ya Anggi ya? Tolong disampaikan ke teman-teman yang lain. Ya Pak, terima kasih atas penyampaiannya tadi. Oke, sama-sama Anggi. Terus terima kasih sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan saya tadi, memberikan pencerahan dan menambah ilmu tentang Maulid Nabi. Oke, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman yang ada di rumah ya, anak-anakku sekalian. Lah biarpun tadi waktunya cukup singkat, mudah-mudahan itu bisa menambahkan apa ya, rasa cinta kita. Jangan hanya cinta, tapi wujudkan dalam aktivitas sehari-hari. Tiada idola atau tokoh yang patut kita jadikan teladan kecuali Nabi Muhammad. Itu ya? Oke. Baiklah Pak, sudah dulu pertanyaannya sampai. Oke, terima kasih Anggi. Saya tutup dulu untuk wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.